Jadi Khawarij itu dia berdasarkan harfiah saja dari ayat ini. Tidak banyak dia menafsirkan dengan hadis atau tafsir ayat dengan ayat, tak mau dia. Misalnya ayat Quran mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Nah, ini bidang akidah ya. Dalam bidang hukum itu tadi itu dia sangat keras. Nah, ini dalam bidang akidah. Tuhan di atas langit katanya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kenapa dikatakan Tuhan di atas langit? Iya karena tertulis begitu. Setelah diteliti yang ditulis Ar-Rahman itu padahal itu artinya sifat penyayangnya Allah. Bukan Tuhan yang di atas langit, tapi sifat menaungi sifat kasih sayangnya di langit, di aras. Itulah bunyi ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu sifat penyayangnya Allah menaungi aras, itu artinya. Tapi kalau orang Khawarij tidak, Tuhan itu bertengger duduk di atas aras. Itu dalam bidang akidah. Kalau dalam bidang hukum, orang yang membunuh harus dibunuh pula. Yang membunuh Utsman bin Affan harus dibunuh pula. Padahal suasana sedang kacau, hukum belum bisa ditegakkan. Ali bin Abi Thalib menunggu dalam keadaan tenang, baru dicari, dia tidak sabar. Akhirnya diperangilah kaum Khawarij ini oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah dia diperangi, kalah dia. Banyak pengikut-pengikutnya. Nah, jadi Khawarij ini sangat kaku dia. Kemudian nama Al-Quran kan ada tentang hukum tentang poligami. Ya, fankihu ma tabalakum minan nisa masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Oleh dia karena itu yang tertulis, jadi istri itu harus 2, datu tambah lagi 3, ada berapa? 5, ya kan? Kemudian tambah 4 jadi berapa? 9 istri. Sesuai katanya dengan istri Nabi memang 9 juga. Jadi menurut dia sunnahnya 9 itu istri. Itu sebagian kaum Khawarij. Jadi sekarang masih ada tuh orang tidak menamakan Khawarij, tapi pelaksanaannya seperti Khawarij. Kalau Bung Karno istrinya itu 6, padahal dibatasi oleh Al-Quran hanya 4. Awalnya itu sekarang di Arab juga sultan-sultannya itu, termasuk raja Arab sekarang itu lebih dari 4. Alasannya kan istri dibatasi sampai 4, tapi kalau gundik kan tidak. Budak, kalau budak kan tidak dibatasi. Karena dalam Al-Quran ada dibolehkan punya dua pasangan hidup. Seorang laki-laki boleh dia punya istri, dan dia boleh punya namanya milkul yamin, budak yang dipelihara. Berdasarkan ayat Al-Quran katanya. Orang liberal itu juga tuh alasannya milkul yamin. Jadi disebutkan pokoknya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kemudian dikatakan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum, atau orang yang memiliki budak. Jadi dia boleh punya satu istri, boleh punya budak. Budak ini tak terbatas. Yang punya istri yang terbatas 4. Tapi kalau budak bisa 5, bisa 6, berapa. Jadi banyak harem-harem di kalangan raja-raja Turki, raja-raja Islam itu punya istrinya, satu punya istrinya. Tapi harem-haremnya ini, budak-budaknya itu banyak. Waduh, kok begitu? Rupanya gara-gara penafsiran Al-Quran secara kaku. Padahal ujung ayat itu dikatakan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu sulit berlaku adil, cukup satu saja. Mungkin Rehan nanti istrinya cukup satu saja, nggak usah sampai 4 ya. Walaupun kaya nggak usah juga punya harem-harem. Sudah habis berlakunya. Punya harem budak-budak
yang boleh diperlakukan seperti istri zaman dulu, karena zaman itu banyak budak-budak berkeliaran akibat perang, tidak ada yang mengendalikannya. Dan dia dibuat orang semena-mena, jadi diambillah menjadi budak, bekerja dengan dia, dan budak itu tidak dibayar. Kalau dia memasak, mencuci, tak dibayar. Nah, akhirnya dihapuskan perbudakan itu. Dalam Islam dihapuskan berangsur-angsur. Pertama untuk bayar denda. Denda umpamanya orang yang di bulan puasa terlanjur bergaul bebas walaupun dengan istri sendiri, itu dendanya memerdekakan seorang budak. Atau tidak sengaja membunuh orang, dia menembak-nembak rusa, atau ada orang di belakang, kena orang itu mati, itu dia tidak dihukum bunuh, tapi dia membebaskan budak. Jadi banyak kifarat-kifarat itu memerdekakan seorang budak. Akhirnya budak menjadi hapus. Banyak pula disuruhkan memerdekakan. Banyak pula yang dibeli oleh Rasulullah dimerdekakan. Dibeli oleh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, apalagi dia orang kaya. Setelah dibeli, dimerdekakan. Jadi kesimpulannya, orang Khawarij itu menerjemahkan Al-Quran secara kaku. Ujung-ujungnya bisa dia sampai membunuh orang, dan dia menegur Rasulullah, tak sopan kepada Rasulullah. Sampai hari ini orang-orang yang berpaham Khawarij itu akhlaknya tidak bagus, kasar. Langsung saja, kamu kafir, kamu bid'ah, kamu isi neraka, langsung saja begitu. Itu orang Khawarij masih ada. Jadi kalau kedengar nanti kalian keluar ke mana-mana ada orang seperti itu, ini titisan dari kaum Khawarij. Itu kesimpulannya. Yang keberapa lagi? Khawarij sudah terlalu harfiah ya orang Khawarij. Terus? Salafi. Yang Salafi. Salafi ini bagus ini. Salafi itu asalnya dari Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi, yang pencetus pertamanya adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini juga dia agak agak bebas sedikit, tidak kaku. Tapi ada satu hal yang kaku sedikit, tidak banyak. Yang siapa ini? Ibnu Taimiyah itu. Katanya Tuhan itu berada di aras, pada sepertiga malam dia turun ke langit dunia. Jadi Tuhan itu betul yang turun. Kata Imam Syafi'i tidak, yang turun itu rahmatnya, rahmat Allah, bukan Allahnya itu yang turun. Lalu katanya si Ibnu Taimiyah ini, Tuhan itu tingginya 60 meter. Dia duduk di atas singgasana. Kemudian dia berjenggot putih, sudah tua. Masih muda kalau siapa ini? Ibnu Taimiyah. Yang sudah tua itu orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap Tuhannya seperti manusia, tapi sudah tua, jenggotnya sudah putih. Kalau yang Ibnu Taimiyah ini masih muda, Tuhannya itu tingginya 30 meter, masih muda, belum berjenggot. Nah, ajaran Wahabi ini disaring, tak semuanya diambil. Itulah namanya Salafi, mengambil sebahagian. Yang didirikan agak selektif ya, tidak 100% diambil dari Ibnu Taimiyah, diambil yang bagus-bagus saja. Yang mencetusnya itu adalah orang Yaman. Jadi Salafi itu lahirnya di Yaman. Ciri-ciri Salafi itu dalam praktek sehari-hari kita lihat, jenggotnya lebih panjang, celananya cingkrang, akidahnya akidah yang 3, usul selasa, akidah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan sifat 20. Orang menyangka bertentangan, tidak. Sifat 20 ini adalah 20 kunci untuk berdebat dengan orang kafir.
Untuk orang-orang kafir, gunakan 20 kunci, itu namanya sifat 20. Kalau sifat Allah itu bermiliar-miliar. Sebut aja sifat Allah yang sempurna, seluruh sifat yang sempurna itu adalah sifat Allah. Tapi kalau dikaji sifat 20, yang 20 itu adalah kunci untuk bisa menang berdebat dengan orang-orang kafir. Orang kafir baik itu yang tidak bertuhan atau ahli kitab sudah bertuhan tapi dia bertuhankan Nabi Isa. Kuncinya pada sifat 20 untuk berdebat dengan orang luar Islam. Tapi kalau berdebat dengan orang Islam, gunakan tauhid yang 3 tadi. Yang oleh Ibnu Taimiyah juga. Gunakan itu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, itu bagus digunakan untuk ke dalam sama umat Islam. Untuk keluar, pakai kunci dari sifat 20. Kenapa ke dalam pakai asma wa sifat ini? Karena sifatnya memperdalam dari sifat 20. Kita sudah tahu sifat 20 itu kunci-kuncinya. Dengan mempelajari yang 3 ini semakin dalam. Tapi yang tauhid 3 tadi tidak bisa berdebat dengan orang di luar Islam. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima filsafat. Ibnu Taimiyah itu anti filsafat. Nah, sedangkan sifat 20 kemana-mana jadi dia. Mau didebat secara filsafat boleh, debat secara ayat dengan ayat boleh, debat secara akal pikiran, logika boleh. Itu makanya bisa digunakan untuk orang luar Islam. Misalnya orang luar Islam si filsafat mengenal apa yang disebut dengan actus purus. Keberadaan Allah itu murni. Nah, itu sudah ada di sifat 20. Actus purus, keberadaannya murni. Itu keberadaan yang murni itu disebut dengan wahdaniyah. Kemudian sifat apa disebut dengan distinct. Distinct dalam filsafat. Distinct itu artinya dia satu-satunya, tidak ada yang serupa dengan dia. Itu tercover oleh sifat 20 mukhalafatul lil hawadisi, tercover. Nah, makanya bisa sifat 20 itu untuk berdebat dengan orang non muslim. Kemudian sifat apa? Unik. Ya. Unik artinya menurut orang filsafat Tuhan satu-satunya. Tercover oleh sifat 20 namanya sifat wahdaniyah. Allah satu-satunya. Dalam bahasa filsafatnya unik satu-satunya. Dalam bahasa sifat 20-nya wahdaniyah. Nah, itulah tingginya rupanya sifat 20 ini, jangkauannya sampai keluar. Nah, itu makanya dihafal. Cuma anak-anak enggak ngerti, hanya dibaca saja. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan ilman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Itu ya. Terus yang apa lagi?